mahasiswa hebat, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita lanjut ke materi, yuk kita kenalan dulu ya dengan keterampilan abad 21. Salah satu keterampilan abad 21 yang harus kalian miliki adalah kemampuan kolaborasi. Apa itu kolaborasi? Kolaborasi adalah kemampuan untuk bekerja sama, saling bersinergi, beradaptasi dalam berbagai peran dan tanggung jawab, bekerja secara produktif dengan yang lain, menempatkan empati pada tempatnya, dan satu lagi yaitu menghormati perbedaan pandangan. Jadi dengan keterampilan ini kalian dapat saling mengisi kekurangan dengan kelebihan masing-masing. Sudah siap untuk berkolaborasi? Hari ini kita akan melanjutkan materi ilmu pengetahuan sosial tentang interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara anggota ASEAN. Pada pertemuan sebelumnya, kalian telah mempelajari tentang pemerintahan, kondisi alam, keadaan penduduk, dan perekonomian di negara-negara anggota ASEAN. Pada pembelajaran hari ini, kita akan membahas tentang kerjasama antar negara ASEAN. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu 1. Menganalisis pengertian, faktor pendorong dan penghambat kerjasama antar negara anggota ASEAN. 2. Menganalisis bentuk-bentuk kerjasama ASEAN. 3. Mengidentifikasi pengaruh kerjasama bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan terhadap kehidupan di ASEAN. Pengertian kerjasama. Hubungan antar negara ASEAN semakin diperlukan seiring dengan munculnya berbagai macam kebutuhan yang berbeda-beda dari tiap-tiap negara anggota. Kebutuhan sosial, politik, ekonomi, maupun bidang lainnya menuntut suatu negara untuk berperan aktif dengan melakukan kerjasama antar negara ataupun dengan dunia internasional. Faktor pendorong kerjasama. Kesamaan dan perbedaan sumber daya alam dan wilayah atau kondisi geografis antar negara dapat mendorong terbentuknya kerjasama. Organization of Petroleum Exporting Countries atau kita biasa singkat dengan OPEC merupakan suatu organisasi yang dibentuk oleh negara-negara penghasil minyak bumi. Perbedaan sumber daya alam juga mendorong terbentuknya kerjasama, seperti negara Indonesia mengekspor hasil pertanian ke negara Singapura dan Indonesia mengimpor beras dari Myanmar dan Thailand untuk memenuhi kebutuhan di negara Indonesia. Kesamaan wilayah menyebabkan negara-negara yang terletak di wilayah Asia Tenggara membentuk kerjasama melalui organisasi ASEAN. Faktor penghambat kerjasama. Adanya perbedaan ideologi atau pandangan, terjadinya konflik dan peperangan di suatu negara, kebijakan protektif yang diberlakukan oleh pemerintah negara, dan perbedaan kepentingan tiap-tiap negara menyebabkan terhambatnya kerjasama antar negara. Bentuk-bentuk kerjasama antar negara ASEAN. Kerjasama antar negara-negara anggota ASEAN dalam bidang sosial budaya dilaksanakan oleh Komite on Social Development. Berikut ini adalah beberapa bentuk kerjasama di bidang sosial budaya negara-negara anggota ASEAN. Kerjasama di bidang politik dan keamanan antar negara di ASEAN menyepakati adanya ZOFAN, Traktat Persahabatan, dan kerjasama serta kawasan bebas senjata nuklir di Asia Tenggara. Selain itu, kerjasama dalam bidang politik ini juga menciptakan ASEAN Regional Forum untuk membahas kasus terkini yang menjadi perhatian ASEAN. Berikut ini adalah beberapa contoh kerjasama di bidang politik dan keamanan antar negara anggota ASEAN. Kerjasama di bidang pendidikan.
Kerjasama antar negara anggota ASEAN di bidang pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Asia Tenggara dan meningkatkan daya saing internasional. Berikut ini adalah contoh kerjasama di bidang pendidikan antar negara anggota ASEAN. Bagaimanakah pengaruh kerjasama di bidang sosial, politik, budaya, dan pendidikan terhadap kehidupan di ASEAN? Pengaruh terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi di negara-negara ASEAN. Terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA membuka peluang satu negara untuk menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara anggota ASEAN. Kondisi ini menuntut semua penduduk di Asia Tenggara untuk dapat bersaing menjadi tenaga kerja di negara-negara ASEAN. Kegiatan ekonomi berupa produksi, distribusi, dan konsumsi semakin luas dan bersaing bebas antar negara ASEAN. Pengaruh terhadap keberlangsungan kehidupan sosial di negara-negara ASEAN. Masalah-masalah kemanusiaan banyak terjadi akibat interaksi sosial yang masih dipengaruhi oleh sekat-sekat kepentingan. Sebagai contoh, ribuan pengungsi warga Myanmar membanjiri negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Pengaruh terhadap keberlangsungan kehidupan budaya di negara-negara ASEAN. Kebudayaan merupakan faktor yang penting bagi pembangunan komunitas ASEAN secara berkesinambungan. Berikut ini adalah beberapa aktivitas yang dilakukan sebagai dampak pengaruh perubahan komitmen kebudayaan ASEAN. Pengaruh terhadap keberlangsungan kehidupan politik di negara-negara ASEAN. Perubahan dan interaksi antar ruang juga dapat berpengaruh terhadap kehidupan politik baik antar negara maupun antar masyarakat di Asia Tenggara. Berikut ini adalah beberapa kasus yang menjadi sorotan sebagai pengaruh perubahan ruang dan interaksi terhadap keberlangsungan kehidupan politik di negara-negara ASEAN. Pengaruh terhadap keberlangsungan kehidupan pendidikan di negara-negara ASEAN. Dengan adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN menuntut setiap negara anggota ASEAN untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mutu lulusannya agar dapat bersaing di pasar tenaga kerja profesional ASEAN. Upaya meningkatkan kerjasama di antara negara ASEAN dapat dilakukan melalui 3 pilar ASEAN, yaitu kerjasama dalam bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Tugas 1. Isilah tabel di bawah ini. Tugas 2. Lengkapilah tabel di bawah ini. Tugas 3. Jawablah pertanyaan berikut ini. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa-apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terus semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.